korupsi ini tuh tentu saja melanggar hukum ya di Indonesia. Sekolah kita sudah termasuk dalam zona integritas anti korupsi. Setidaknya wajib dimiliki oleh masyarakat Indonesia, terutama pelajar seperti kita teh, demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Semanpel TV. Dan juga kita kali ini mengadakan podcast. Podcast kali ini bertemakan podcast anak sekolahan. Jangan lupa ya, selalu nonton podcast anak sekolahan di channel kita Semanpel TV. Oh ya, perkenalkan, nama saya Syifa Kolbi selaku host pada podcast kali ini. Dan juga akan ada narasumber kita, bukan akan ada ya, sudah ada narasumber kita di sini, yaitu Ketua OSIS di SMA Negeri 1 Pleret sekaligus Duta Integritas Jawa Barat. Halo Teh Malika. Boleh perkenalkan diri? Boleh. Aku pegang? Oh, iya. Perkenalkan, nama saya Ratu Malika Ruslan, bisa dipanggil Malika. Saya dari kelas 11-6. Saya merupakan Ketua OSIS SMA Negeri 1 Pleret tahun 2024-2025, sekaligus Duta Integritas Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat tahun 2024-2025. Wow. Bukan dua jabatan ya, tapi bener sih, Ketua OSIS dan juga sekaligus Duta Integritas Provinsi Jawa Barat. Mohon maaf ya, hebat banget sih Teh Malika ini. Ya, aku di sini mungkin sama teman-teman sekalian mau tahu lebih dalam tentang materi-materi atau Teteh selaku Duta Integritas nih. Pastinya setahu aku di Duta Integritas ada materi-materi tentang korupsi ya. Betul. Ada apa lagi? Tentang 9 nilai integritas, begitu, tentang kepemimpinan juga, seperti itu. Ya. Di sini kita bahas dengan tuntas ya, nilai-nilai integritas. Mungkin Teh Malika juga apakah sudah menerapkan pada kehidupan sehari-harinya nilai integritas? Mari kita bahas di podcast anak sekolahan. Aku mau bertanya pertanyaan pertama. Boleh banget. Oke. Menurut Teh Ratu, korupsi itu apa sih dan apakah sudah pernah terjadi di sekolah kita? Oke, izin menjawab ya Teh Syifa. Korupsi adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan ataupun jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Nah, korupsi ini tuh tentu saja melanggar hukum ya di Indonesia. Itu merupakan hal yang ilegal. Lalu untuk pertanyaan yang kedua tadi, apakah sudah terjadi korupsi di sekolah kita? Tentu saja tidak ada korupsi di sekolah kita, karena sekolah kita sudah termasuk dalam zona integritas anti korupsi. Hebat. Ya, alhamdulillah ya guys. Kita di lingkungan sekolah kita tidak ada terjadinya korupsi. Semoga jangan sampai keterusnya. Amin. Oke, selanjutnya apa yang dimaksud dengan integritas dan apakah Teh Ratu sendiri sebagai Duta Integritas telah menerapkan di kehidupan sehari-hari nilai-nilai integritas, dan aku mau tahu tentang 9 nilai integritas itu. Oke, boleh banget. Jadi nilai integritas itu merupakan sifat yang setidaknya wajib dimiliki oleh masyarakat Indonesia, terutama pelajar seperti kita teh, demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Nah, untuk nilai integritas sendiri ada 9. Itu bisa disingkat sebagai Jumat bersepeda kakak, atau jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, adil, disiplin, dan juga kerja keras. Nah, untuk saya sendiri tuh masih belajar teman-teman. Saya masih belum sempurna untuk bisa disebut sebagai seseorang yang memiliki sifat integritas. Namun saya terus meningkatkan diri untuk bisa menanamkan integritas itu dalam diri saya sendiri. Saya mulai dengan hal-hal kecil seperti bertanggung jawab dengan diri saya sendiri, seperti membuang sampah saya pada tempatnya, membersihkan kamar. Kemudian saya juga berusaha untuk mandiri dan juga jujur, adil, dan lain sebagainya begitu. Iya, betul.
Itu guys, 9 integritas yang perlu kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, bagaimana cara menumbuhkan sikap integritas pada diri kita sendiri di kehidupan sehari-hari? Nah, mungkin kesannya tuh berat ya langsung menumbuhkan 9 nilai integritas tuh. Kalau saran dari saya, kita tuh bisa pelan-pelan menanamkan salah satu nilainya. Pertama-tama tuh kita amati dulu nih dari diri kita. Apakah kita sudah melakukan salah satu dari 9 nilai integritas tersebut? Kemudian kita coba untuk menerapkan satu-satu. Misalkan ya, kita mulai dari mandiri. Kita melakukan apa-apa sendiri, jangan bergantung dengan orang lain. Apabila kita masih bisa melakukannya, ya lakukan gitu kan. Lalu kita mencoba untuk jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain, kepada orang tua. Lalu bisa juga dengan bekerja keras. Kita sebagai pelajar tentunya harus belajar, harus mengerjakan tugas. Kemudian kita berorganisasi juga harus dengan sungguh-sungguh mengerjakannya. Jadi bisa dimulai dari hal-hal kecil. Nah, kalian juga bisa memulainya dari organisasi yang ada di sekolah, seperti MPK OSIS. Kemudian ada juga ekskul-ekskul lain seperti Paskibra, PMR, dan lain sebagainya. Jadi nggak hanya di rumah atau di lingkungan manapun, di sekolah juga yang sering kalian jumpai atau sering kalian injak gitu ya. Banyak banget. Selanjutnya, mungkin pertanyaan terakhir juga ya. Apa yang harus dilakukan jika ada korupsi di sekitar kita? Wah, ngeri ya ngomongin tentang korupsi itu. Apa yang harus dilakukan ketika ada korupsi di sekolah kita ya, atau di lingkungan kita mungkin ya Teh ya. Yang pertama, sebagai pelajar, tentu saja kita tidak boleh diam saja. Apabila kita melihat ada korupsi yang terjadi di sekitar kita, kita harus melaporkannya kemana? Karena kita masih pelajar, kita bisa melaporkannya ke orang dewasa yang ada di sekitar kita. Contohnya, orang tua, guru, kemudian mungkin keamanan yang ada di sekolah, seperti itu. Nah, nanti untuk tindak lanjutnya bisa diserahkan kepada orang dewasa selaku yang lebih mengerti, begitulah. Terus supaya mereka juga yang berwenang yang mengurus lebih lanjutnya tentang hukumnya atau bagaimananya untuk memberantasnya. Namun sebagai pelajar, kita tentu harus berusaha untuk mencegah agar terjadi korupsi di sekitar kita, mulai dari diri sendiri gitu. Nah guys, kita harus sebisa mungkin menghindari yang namanya korupsi, pungli. Kita harus menanamkan itu semua sejak dini tentunya, dan juga jauhi hal-hal yang negatif karena itu akan membuat kalian terjerumus ke dalam yang namanya korupsi, pungli, dan sebagainya. Gini Teh, aku bukan dapat informasi ya, baca-baca berita gitu ya di web-web gitu, baca ada polisi yang mungkin jabatannya tinggi ya, dia menghindari korupsi menghindari korupsi gitu. Jadi dia selain menjadi polisi, tapi dia juga bekerja sebagai tukang yang pungut sampah gitu. Oh, kayak seperti pemulung. Oh iya, pemulung gitu. Dia jadi pemulung guna untuk menghindari yang namanya korupsi atau pungli. Nah, tahu nggak sih Teh yang berita kayak gitu? Tahu banget dong Teh. Ada yang namanya Pasladi ya kalau nggak salah. Iya betul, Pasladi. Iya. Terus ada juga kalau di tahun-tahun yang lalu, zaman dulu itu ada juga yang namanya Jenderal Hugeng. Beliau terkenal karena anti korupsi. Beliau sama sekali tidak bisa dibeli. Beliau polisi yang benar-benar anti suap menyuap. Bahkan ketika pelantikannya, kalau tidak salah, beliau tuh meminta kepada istrinya yang seorang penjual bunga, memiliki toko bunga, untuk menutup toko bunganya sehingga tidak ada bentrokan kepentingan, supaya tidak terjadi yang namanya suap menyuap di sana, begitu. Jadi Pak Sladi kemudian Jenderal Hugeng itu bisa menjadi salah satu panutan kita untuk menghindari yang namanya korupsi, pungli, gratifikasi, suap menyuap, dan lain sebagainya. Ya, betul. Itu sosok dua, mungkin masih banyak ya sosok yang bisa menginspirasi kita untuk menjauhi hal-hal yang negatif seperti korupsi, pungli. Jangan sampai terjadi ya. Itu di antara lingkungan kalian, jangan sampai.
Mungkin segitu aja ya Teh podcast kita kali ini. Semoga di lain waktu jika ada kesempatan kita bisa berbincang lebih dalam bersama Teh Ratu Malika, seorang ketua OSIS di Semanpel sekaligus Duta Integritas Provinsi Jawa Barat. Sebenarnya santai aja ya Teh. Aku tadi banyak typonya sih. Nggak apa-apa. Apa itu wajar ya? Iya. Apa namanya ya? Keseleo lidahnya. Ya, belum senam nih, senam mulut. Oke guys, jangan lupa subscribe dan like, comment, and share podcast kita sekaligus channelnya Semanpel TV. Nanti bakalan ada duta-duta lain di sekolah kita yang akan kita jadikan sebagai narasumber. Pastinya jangan lupa tunggu di apa namanya? Semanpel TV. Ya, channel Semanpel TV. Podcast anak sekolahan. Iya, di podcast anak sekolahan. Oke, segitu aja. Terima kasih Teh Ratu. Semoga aku dan para penonton juga tahu ya, ilmu-ilmu tentang korupsi itu dan sebagainya lah ya. Amin, semoga bermanfaat lah ya. Amin, amin. Sampai ke kita dewasa juga ya. Iya, bener banget. Kalian bisa cari-cari sendiri lah ya tentang korupsi dan lain sebagainya, dampaknya, kemudian penyebabnya seperti itu. Ya, betul. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.